Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Pemberontakan Kesultanan Merapi. Cerita ini masih sequel dari cerita Keraton Merapi dan masih ditulis oleh Sinta Daeri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pemberontakan Kesultanan Merapi. Jadi sampai mana tadi? Opsi kedua yang sudah hamba sebutkan, Yang Mulia. Oh benar. Apakah ada sesuatu yang terjadi mengenai opsi kedua yang telah disebutkan oleh penasehat keraton yang membuat Ranamu tidak bisa terlihat? Jujur saya tidak melakukan satu kontrak dengan makhluk manapun. Tetapi memang ada banyak daftar loyalitas yang bersedia setia mengikuti saya atas keinginan mereka sendiri. Menarik sekali. Ada berapa makhluk yang bersedia memberikan loyalitasnya? Soal itu, maaf. Aku terlalu banyak bertanya. Tidak seharusnya aku mengorek informasi sejauh ini. Saya tidak keberatan memberitahukan kepada Anda, Yang Mulia. Hanya saja daftar loyalitas yang saya terima sangat tidak bisa dikatakan ada lebih dari 1 juta makhluk yang memberikan loyalitasnya. Tentunya banyak hal yang terjadi dan akan sangat panjang jika dijelaskan. Yang dimaksud dengan daftar loyalitas adalah kondisi di mana Tori diakui oleh sejumlah makhluk yang bersedia setia padanya. Kejadian ini banyak terjadi ketika berada di semesta gaib Gunung Kerinci. 1 juta makhluk yang bersedia memberikan loyalitasnya. Hal tersebut bahkan tidak pernah terjadi di Keraton Merapi. Situasi seperti apa sebenarnya yang terjadi dengannya hingga dia diakui begitu banyak sosok yang ingin mengikutinya? Tapi menurut saya pribadi, daftar loyalitas tidak akan mempengaruhi permasalahan Rana, Yang Mulia. Jumlah daftar loyalitas tidak akan ada pengaruhnya dengan Rana seseorang. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa mungkin tombak naga emas yang mempengaruhi kami tidak bisa melihat Rana kami? Tombak naga emas? Sepertinya aku pernah mendengarnya. Apakah tombak petir yang kau tunjukkan di tempat sayembara waktu itu? Benar, Yang Mulia. Tunggu dulu. Tombak naga emas atau naga emas sang leluhur naga? Apa yang kau maksud, penasehat? Jelaskan dengan benar. Seperti yang sudah pernah dijelaskan di Istana Langit mengenai asal-usul tombak naga emas. Tombak naga emas adalah perwujudan dari naga emas leluhur dari klan naga. Leluhur naga ini dipercaya telah tinggal di alam yang lebih tinggi dari alam dewa. Karena kesombongannya, naga emas menantang langit dan berakhir menjadi sebuah pusaka, yaitu tombak naga emas. Jiwa naga emas berada dalam tombak tersebut. Siapapun yang memiliki tombak tersebut, jiwanya akan menyatu dengan naga emas. Tidak semua makhluk bisa mengendalikan naga emas seperti yang Tori lakukan. Di gerbang neraka, Tori telah menunjukkan prosesnya bahwa naga emas sangat tertarik dengan energi spiritual Tori. Mulai sejak itu, tombak naga emas tidak pernah bisa lepas dari Tori. Dengan kata lain, penyebab Rana Tori tidak bisa diketahui karena naga leluhur telah bersemayam di dalam jiwa Tori. Hal itu juga terjadi pada Sinta. Dia juga terpengaruh oleh energi naga emas hingga Sinta sekarang jauh lebih emosional.
Raja Merapi langsung berdiri dan menghampiri Tori setelah mendengar penjelasan dari penasehatnya. Leluhur naga, Tuan Antaboga harus tahu ini. Ya benar, ini sangat mengejutkan. Seisi keraton ikut terkejut mendengar penjelasan yang diberikan oleh penasehat keraton. Aku rasa sekarang sudah lebih pantas. Yang mulia, Tuan Raja. Semua panglima dan petinggi keraton langsung duduk di lantai. Mereka tidak akan pernah berani duduk sama rata dengan Raja Merapi. Apalagi lebih dari itu, semuanya duduk di lantai sebagai tanda penghormatan mereka. Kalian tidak perlu ikut duduk di lantai. Yang mulia, kenapa Anda tiba-tiba duduk di bawah? Apa yang akan dikatakan Tuan Antaboga jika aku memperlakukan leluhur naga seperti tamu biasa? Sungguh sangat banyak kejutan akhir-akhir ini. Aku sungguh minta maaf telah memperlakukanmu seperti yang lain. Anda tidak perlu melakukan hal ini. Aku tidak keberatan, Yang Mulia. Dari semua raja di tanah Jawa, semuanya rata-rata menganggap setara pada manusia kecuali Raja Merapi. Kini Raja Merapi tahu seperti apa itu istimewanya seorang manusia. Baiklah, sekarang katakan apa tujuan kalian. Aku sudah terlalu egois menanyakan sesuatu yang tidak penting. Tentu saja kami tidak keberatan, Yang Mulia. Kedatangan kami kemari ingin meminta bantuan Anda untuk bisa mendapatkan izin masuk wilayah Kerajaan Pantai Selatan. Ada masalah yang tidak bisa diabaikan. Ini berkaitan dengan... Ya, aku juga sudah tahu tentang itu sejak lama. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Keraton Merapi. Aku mungkin bisa membantu kalian membukakan jalan tercepat menuju ke pantai selatan. Tetapi untuk memasukinya, tetap saja itu mustahil bagi kalian. Kecuali kalian memiliki satu ikatan pernikahan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Atau para bawahannya, karena yang bisa menemui Kanjeng Ratu Kidul hanyalah anak, suami, dan sesuatu yang memiliki ikatan dengannya. Mohon maaf Yang Mulia Raja, saya Jaka Guntur. Ayah saya Ki Sabto Pamungkas. Beliau adalah suami dari Kanjeng Ratu Kidul saat ini. Apakah saya memiliki hak untuk bertemu dengan Kanjeng Ratu? Apa? Sekali lagi, seisi ruangan keraton dikejutkan dengan pernyataan Jaka. Tidak hanya penghuni keraton, Desta, Tori, Rio, dan lainnya juga ikut terkejut. Bahkan rekan dan teman dekatnya baru tahu jika Sabto adalah suami dari Kanjeng Ratu Kidul. Kejutan apa lagi yang akan mereka tunjukkan? Siapa yang akan menyangka ternyata orang terdekat Jaka sendiri tidak mengetahui kenyataan bahwa ayah Jaka yang bernama Ki Sabto Pamungkas adalah suami dari Kanjeng Ratu Kidul saat itu. Tidak ada yang akan tahu jika Jaka tidak mengatakannya saat itu. Sekali lagi Raja Merapi dibuat terkejut oleh orang-orang yang berada di sisi Desta. Tidak ada waktu yang baik kecuali hari ini. Ini adalah pertama kalinya aku dikejutkan berkali-kali. Siapa yang tahu bahwa kalian ternyata manusia-manusia yang cukup istimewa. Raja Merapi mengesampingkan formalitasnya. Raja Merapi terlihat bebas dan tertawa lepas seperti sedang bersama dengan teman-temannya. Tentunya hal tersebut membuat para bawahannya terasa kurang nyaman. Yang Mulia, tolong jaga wibawa Anda. Hamba tidak bermaksud untuk menasihati Anda, tetapi untuk menjaga citra Anda sebagai seorang raja. Tidak perlu seserius itu penasehat. Biarkan aku bebas kali ini, sesuai kehendak Anda Yang Mulia. Jaka Guntur, nama yang mudah untuk diingat. Jika ayahmu memang benar suami dari Kanjeng Ratu Kidul, sudah pastinya kau memiliki hak untuk berkunjung di Kerajaan Pantai Selatan. Tapi perlu diingat,
Untuk memasukinya kau membutuhkan token pengenal. Apa yang Anda maksud token seperti ini? Jaka menunjukkan sesuatu seperti lencana berwarna merah keemasan dengan bentuk wajik dan ada beberapa ukiran serta tali yang terlihat menambah keindahan token tersebut. Benar, itu adalah token merah yang hanya dimiliki oleh anak-anak Kanjeng Ratu Kidul. Entah itu anak kandung ataupun anak angkat. Jadi, apakah hanya pemilik token tersebut yang bisa berkunjung di kerajaan Pantai Selatan yang mulia? Tidak juga. Fungsi token tersebut selain sebagai identitas, itu juga difungsikan sebagai kunci untuk syarat membuka gerbang wilayah Pantai Selatan. Dalam satu rombongan cukup satu orang yang memiliki token tersebut untuk masuk ke dalam wilayah Pantai Selatan. Salah satu dari kalian telah memiliki token tersebut. Jadi itu sudah cukup untuk memasuki wilayah Kanjeng Ratu Kidul. Ditambah lagi, token yang dimiliki oleh Jaka Guntur adalah token yang cukup istimewa. Kalian akan diperlakukan dengan baik jika berada di sana. Oh, berarti ada beberapa token lainnya selain token merah milik Jaka ya? Izinkan saya menjelaskan, Yang Mulia. Silakan penasehat. Terima kasih Yang Mulia. Akan saya jawab mengenai pertanyaan Anda, Tuan. Token adalah barang yang wajib dimiliki oleh penghuni kerajaan Pantai Selatan. Meskipun ada juga yang memilikinya, meskipun bukan berasal dari kerajaan tersebut. Token adalah tanda pengenal. Dan ada 7 token. Dan 1 token yang dimiliki oleh tamu khusus yang diberikan langsung oleh Kanjeng Ratu Kidul. Masing-masing token berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda juga. Karena kalian ingin pergi ke istana Ratu Kidul, kalian harus tahu token-token tersebut. Penasehat keraton menjelaskan ada 7 token yang berbeda dan diwajibkan untuk dimiliki oleh penghuni di sekitar wilayah Pantai Selatan. Mungkin token ini fungsinya seperti KTP, hanya saja ada tingkatan atau nilainya seperti halnya pangkat atau jabatan. Token hitam. Token hitam dimiliki oleh rata-rata penghuni Pantai Selatan. Mereka tergolong makhluk lemah dan sering melakukan aktivitasnya seperti berdagang dan lainnya. Token abu-abu. Token abu-abu dimiliki oleh para prajurit dalam atau luar kerajaan Pantai Selatan. Token hijau. Token hijau dimiliki oleh mereka yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi di kerajaan Pantai Selatan, seperti komandan, prajurit, pelayan atau dayang di dalam kerajaan. Token biru. Token biru dimiliki oleh para pemimpin, seperti penguasa kota dan orang-orang yang cukup berpengaruh. Token ungu. Token ungu adalah token yang dimiliki oleh para pejabat tinggi, seperti jenderal, penasehat militer, dan orang-orang yang memiliki pengaruh tinggi. Token merah. Token merah khusus dimiliki oleh anggota kerajaan, khusus anak-anak Ratu Kidul maupun anak angkat. Token emas. Token emas adalah token yang memiliki wewenang tinggi. Pemilik token ini memiliki wewenang mutlak seperti halnya Kanjeng Ratu Kidul, karena pemilik token ini adalah suami dari Kanjeng Ratu Kidul. Dan ada satu lagi, yaitu token putih. Token putih ini khusus diberikan pada tamu yang sengaja diundang atau tamu yang diakui oleh kerajaan Ratu Kidul. Meskipun seseorang bisa masuk ke wilayah Pantai Selatan karena token orang lain, mereka hanya bisa berada di wilayah yang terbatas, tetapi tidak bisa memasuki istana kecuali memiliki token Pantai Selatan. Dengan demikian, yang dapat memasuki istana Kanjeng Ratu Kidul hanya Jaka saja. Yang lainnya hanya bisa menunggu di luar istana. Seperti itulah penjelasan dari penasehat keraton. Sebetulnya aku memiliki token putih, tetapi token tersebut hanya aku yang bisa memakainya. Lagi pula di antara kalian sudah ada yang memiliki token. Kalian bisa dengan mudah masuk ke sana. Aku bisa bantu kalian untuk lebih mempersingkat waktu perjalanan menuju Pantai Selatan. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan kembali? Ada yang ingin saya katakan, Yang Mulia.
Silakan. Ini mengenai segel raja yang ada di kota Pilar. Selain yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada satu tempat di kawasan kota Pilar, seperti penjara yang besar dan memiliki beberapa lapis segel raja yang bertumpuk-tumpuk. Saya tidak berani untuk menyentuh raja tersebut karena takut rusak, sebab saya merasakan satu energi yang sangat besar berada di dalamnya. Perlu kalian semua ketahui, alam Merapi ini sangat luas dan dihuni oleh ribuan atau jutaan makhluk yang berbeda. Tidak semuanya pihak Keraton Merapi mengetahui, tetapi mengenai apa yang kau katakan, itu bukanlah penjara, tetapi persinggahan seorang makhluk sakti yang sudah ada sejak Keraton Merapi belum terbentuk. Sosok tersebut sering disebut dan dikenal sebagai Mbah Petro. Tapi Yang Mulia, bukankah tempat tersebut adalah tempat terlarang? Bagaimana bisa ditemukan semudah itu? Tempat itu memang tempat terlarang, penasehat, dan dijaga oleh ketujuh pilar. Tapi semenjak kesultanan dipimpin oleh Ki Sultan, wilayah tersebut tidak lagi menjadi tempat terlarang. Bahkan mereka berusaha untuk menghancurkan raja yang ada di sana untuk membangunkan Mbah Petro. Tapi usaha mereka sia-sia. Raja-raja yang ada di sana tidak ada yang bisa menghancurkannya. Mbah Petro akan bangkit dari pertapaannya saat waktunya tiba. Beliau pernah berkata, beliau akan keluar jika seseorang yang dia tunggu telah datang untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun saya bingung dengan apa yang Anda sampaikan, tetapi saya mengerti apa maksudnya. Terima kasih atas penjelasannya, Yang Mulia. Untung saja saat itu saya dan Rio tidak berusaha untuk membongkar rajanya. Aku tidak menyangka bahwa salah satu punokawan yang melindungi Nusantara, salah satunya bertapa di sini. Kakekku Mbah Sabar pernah mengatakan jika salah satu punokawan ditemukan oleh seorang manusia, maka kemungkinan ada sesuatu hal besar yang akan terjadi. Dan jika salah satunya menampakkan dirinya, kejadian besar tersebut akan segera terjadi. Apa benar yang kau ucapkan, Bang Tori? Diva kok jadi merinding? Ini tidak main-main loh jika benar bahwa satu hal besar akan terjadi dan itu berkaitan dengan legenda punokawan. Apakah benar apa yang disampaikan oleh kakekmu itu, Nak Tori? Kakek saya sebelum meninggal adalah seorang peramal yang buruk. Meskipun ramalannya sering tidak tepat, tetapi 100% selalu mendekati kebenarannya. Aku tidak ingin meragukan prediksi ramalan kakekmu, tetapi semoga saja hal tersebut tidak terjadi. Saya juga berharap hal itu tidak akan pernah terjadi. Baiklah, apakah masih ada yang ingin kalian sampaikan? Sepertinya tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, aku bisa meminjamkan portal menuju ke wilayah pantai selatan. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil karena kemenangan kalian merebut posisi pilar. Semua berdirilah dan ikutlah denganku. Mereka semuanya mengikuti Raja Merapi keluar dari ruangan. Iring-iringan para panglima menyertainya. Mereka melewati taman yang cukup indah. Tempat tersebut sebetulnya hanya bisa dimasuki oleh anggota keraton saja. Tetapi saat itu adalah pengecualian. Di taman tersebut ada sangat banyak wanita cantik. Mereka adalah istri, selir, dan anak-anak Raja Merapi serta para dayang yang melayaninya. Akan tetapi keindahan taman dan cantiknya para penghuninya langsung meredup saat Sinta melewati tempat tersebut. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keindahan dan kecantikan absolut yang dimiliki oleh Sinta. Bahkan bulan sekalipun akan runtuh jika disandingkan dengannya.
Setelah melihat rombongan Desta, para istri, selir, dan anak-anak Raja Merapi mendekat. Siapa makhluk cantik itu? Yang mulia, semoga panjang umur. Siapa gerangan sosok wanita yang luar biasa itu, yang mulia? Oh, dia adalah putri dari Ratu Peri. Kalian tidak perlu merasa tersaingi. Lagi pula kalian tidak akan pernah bisa bersaing dalam hal kecantikan dengan sosok peri. Kalian tidak perlu murung. Kalian tetap sosok yang berharga bagiku. Terima kasih yang mulia. Tuan Putri, mampirlah kemari jika ada waktu luang. Akan aku usahakan. Karena mereka ada satu kepentingan, jadi tidak bisa berlama-lama berada di taman dan segera pergi menuju portal yang disebutkan Raja Merapi sebelumnya. Masih berada di sekitaran taman, ada satu tempat yang cukup istimewa. Tempat tersebut sangat nyaman dan ada satu benda misterius yang ditutupi oleh kain hitam. Ini adalah tempat yang aku maksud. Para panglimaku, tolong persiapkan portalnya. Dua sosok gagah dengan pakaian khas Jawa membuka kain hitam tersebut. Sebuah gerbang besar seukuran 2 kali lipat dari gerbang pada umumnya. Tidak ada pintu, hanya gerbang dengan hiasan emas di sekelilingnya. Di dalam gerbang tersebut seperti pusaran asap yang terlihat cukup menyeramkan. Inilah portal menuju ke wilayah pantai selatan. Sebetulnya portal ini mengarah di banyak tempat. Ada yang mengarah di Keraton Yogyakarta. Tapi sekarang aktivitas kami dengan Keraton Yogyakarta sudah lama terhenti karena perkembangan zaman. Pihak Keraton Yogyakarta sengaja menyegel portal miliknya sehingga kami tidak bisa lagi berinteraksi dengan mereka langsung. Fungsi lainnya, portal ini juga terhubung dengan 13 kerajaan besar yang ada di wilayah Merapi. Saat portal berwarna biru, itulah tujuan kalian. Portal biru adalah wilayah di pantai selatan. Hebat, aku tidak menyangka akan melihatnya sendiri. Jadi ini portal gaib yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Bahkan Ki Wongso tidak pernah hanya melihatnya sekalipun. Benarkah? Ya, ini adalah pertama kalinya orang luar diizinkan oleh Yang Mulia, bahkan menggunakan portal tersebut. Portal tersebut berubah-ubah warnanya, dari awalnya hanya hitam saja kemudian menjadi putih, merah, hijau, dan seterusnya. Portal biru telah terbuka. Kalian silakan masuk. Di balik portal ini adalah wilayah pantai selatan, tepat berada di samping pintu gerbang menuju wilayah Nyi Roro Kidul. Semoga tujuan kalian terlaksana. Terima kasih atas kemurahan hati Anda yang mulia. Mereka pergi tanpa Yuda, Rama, dan yang lainnya yang masuk dalam lingkaran desa Banyumili. Satrio, Wibowo, dan Gayatri tetap mengikuti mereka karena mereka bertiga ditugaskan untuk melindungi Desta. Aku akan pergi duluan. Serem ya, apa beneran tidak apa-apa? Kalian kedua nona boleh tinggal di sini bila mau. Terima kasih Yang Mulia. Tapi kami lebih penasaran ingin melihat seperti apa itu kerajaan di pantai selatan. Silakan jika begitu. Ayo masuk Devi. Tunggu aku Kak Diva. Baiklah, jika begitu kami juga akan pergi. Semoga tujuan Anda sekalian tercapai. Setelah memasuki portal tersebut, sama saja dengan memasuki portal pohon bolong di Gunung Kerinci maupun gerbang gaib Samarantu. Saat masuk portal langsung disuguhkan dengan pemandangan di tepi pantai laut selatan, dan saat menengok tidak ada lagi terlihat portalnya. Hanya pemandangan sekitar pantai karena lokasi yang bisa dicapai portal Merapi hanya sampai di sekitar pantai saja.
Saat itu mereka berada di antara batas dunia jin dan manusia. Mereka bisa melihat beberapa manusia sedang melakukan aktivitasnya di sekitaran pantai. Batas antara dunia jin dan manusia seperti halnya terhalang oleh pembatas yang terbuat dari sesuatu yang bening seperti kaca. Mereka tidak akan bisa keluar dari pembatas tersebut karena ada aturan dan hukum alam yang sangat unik. Sebaliknya, manusia yang ada di sekitaran pantai juga tidak akan bisa masuk begitu saja ke alam jin, kecuali manusia tersebut mendapatkan izin atau memiliki kemampuan untuk membuka dimensi antara dunia manusia dan dunia jin. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Mereka sedang melakukan persembahan untuk tujuannya masing-masing. Ada yang minta kekayaan, kekuatan, menang politik, asmara, dan yang lain sebagainya, Neng Diva. Memangnya makhluk mana yang akan melihat mereka melakukan itu? Lihat saja posisi kita saat ini, Devi. Kita masih bisa melihat mereka. Kemungkinan ada makhluk yang akan melewati lokasi kita. Jika makhluk tersebut tertarik, dia akan mengambil persembahan tersebut. Sebenarnya ini tidak dibenarkan, tetapi sudah menjadi warisan dan adat secara turun-temurun. Benar. Di mana kita meminta dan berdoa hanya pada Sang Pencipta saja. Tidak ada perantara lainnya. Terlihat hebat dan luar biasa, tetapi cukup mengerikan. Aku hanya membayangkan jika air tersebut tiba-tiba runtuh. Tori melihat sekeliling air laut yang terbelah dan menutupi langit-langit. Dari dalam laut tersebut muncul beberapa sosok yang sedang berlalu lalang. Mereka memperhatikan para manusia yang sedang melakukan ritual persembahan. Apa kita akan masuk, Jaka? Ayo kita masuk. Jaka kemudian mendahului memasuki wilayah pantai selatan. Saat Jaka mendekat, air laut terbuka lebar dan terbentuklah akses jalan menuju tempat yang seharusnya mereka tuju. Kemungkinan gerbang menuju ke wilayah Ratu Kidul adalah air laut itu sendiri, dan akan terpicu sebuah jalan bagi mereka yang memiliki token pantai selatan. Aku mengerti sekarang. Jadi token yang Mas Jaka bawa itulah yang membuat air laut terbuka. Kemungkinan inilah gerbang menuju ke wilayah pantai selatan. Aku juga sepemikiran denganmu, Mas Rio. Mereka menelusuri jalur tersebut. Semakin dalam air laut semakin menghilang, kemudian menjadi tempat yang luar biasa indah, seperti kota di bawah laut. Ada banyak sekali makhluk beraneka ragam yang ada di sana, tetapi rata-rata semuanya memiliki postur dan wujud seperti halnya manusia pada umumnya. Hei, lihat-lihat jaga jalan. Kau tidak tahu Tuan Muda kami sedang memakai jalan ini. Maaf, kami baru tiba di sini. Silakan lanjutkan perjalanan kalian. Jalan di sini lebar. Kenapa pula kau harus minta maaf, Mas Rio? Kau kira maaf akan menyelesaikan masalah? Potong salah satu lenganmu sebagai permintaan maaf. Prajurit itu mendongakkan senjatanya. Seseorang yang duduk di tandu yang sepertinya Tuan Muda tersenyum sinis. Kenapa di alam jin selalu ada makhluk seperti ini? Sudahlah, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan, Mas Rio. Hihi. Ya, aku tahu di alam jin manapun mereka yang memiliki kekuatan pasti bersikap arogan. Bicara apa kau? Cepat potong lenganmu. Jangan salahkan aku jika aku yang bertindak dan tidak sengaja membunuhmu. Aku tidak suka makhluk yang banyak omong. Jari Rio sedikit mengeluarkan energi marah dan menembakkan ke arah prajurit tersebut. Apa ini? Apa kau mau main-main denganku? Sisiku ini sekeras besi. Tidak ada senjata yang mampu menembusnya. Seketika prajurit itu melebur, hanya menyisakan sisiknya yang keras. Sisiknya memang cukup keras. Energi marah bahkan tidak mudah mengikisnya. Makhluk yang duduk di tandu cukup terkejut. Pengawalnya mati hanya dengan sekali gerakan jari saja. Kurang ajar, beraninya kau membunuh rekan kami di depan mata kami. Hentikan. Jika seseorang yang duduk di atas tandu itu, sosok tersebut turun dari tandu dan menghampiri Rio. Dia nampak tenang dan santai, tidak terlihat takut sedikit pun dan percaya diri seakan dia bisa mengatasi semuanya. Aku adalah Tuan Muda Ambu, anak penguasa kota ini.
Siapakah orang asing? Kau cukup hebat. Bagaimana jika bekerja denganku? Aku jamin semua kebutuhanmu terpenuhi. Rio tidak menanggapi ucapan Ambu dan berlalu pergi begitu saja dengan yang lainnya. Tidak sopan, beraninya kau mengabaikan niat baik Tuan Muda. Kau harus diberi. Hentikan, biarkan mereka. Jangan menambah korban. Kita lihat saja bagaimana nanti mereka akan menghadapi ayah. Ambu adalah makhluk yang cukup pintar. Dia tahu apa yang harus dia lakukan menghadapi situasinya. Jika saja Ambu bertindak gegabah, dia mungkin tidak akan mendapatkan masalah yang serius. Hanya ada dua kemungkinan yang dia pikirkan. Tidak ada yang tidak tahu tentang dia. Semuanya pasti akan takut dan menghormatinya, kecuali orang itu memiliki wewenang di atas penguasa kota atau orang baru yang tidak tahu apa-apa. Memang rombongan Desta bisa lolos dengan mudah kali ini, tetapi mereka harus melewati penguasa kota jika ingin melanjutkan menuju ke istana Ratu Kidul. Diketahui penguasa kota saat itu adalah sosok yang tamak dan kejam. Mereka tidak akan lepas dari masalah kali ini. Suasana sangat ramai di kota itu. Banyak lampu-lampu terbang menerangi kawasan itu. Sangat berdesakan. Semakin jauh mereka melangkah mendekati keluar gerbang kota. Akan kemana kita, Jaka? Ya mana aku tahu. Ini juga pertama kalinya aku kesini, Thor. Bagaimana jika kita mampir di pemukiman terdekat? Sepertinya sebelah sana ada tempat yang lumayan bagus. Desta menunjuk satu bangunan besar bertingkat. Mereka mengikuti saja arahan Desta dan menghampiri bangunan tersebut. Saat mereka tiba di bangunan itu, mereka disambut dengan sosok wanita cantik yang hanya menggunakan sedikit pakaian yang menutupi area sensitifnya. Selamat datang tuan-tuan. Kalian datang di tempat yang tepat. Silakan masuk untuk memilih pelayan yang ingin menemani kalian. Penglihatanmu boleh juga, Mas Desta. Ya, aku sependapat. Kenapa harus tempat seperti ini sih? Tolong jangan salah paham. Aku sendiri tidak tahu jika tempat ini adalah Sendang Rembulan. Apa itu Sendang Rembulan, Des? Sendang Rembulan adalah tempat khusus hiburan seperti pelacuran jika di dunia manusia. Akan tetapi Sendang Rembulan tidak hanya menawarkan pelayanan memuaskan hasrat saja untuk para hidung belang, tetapi juga menyediakan wanita yang siap untuk dipersunting dan sarana untuk proses ritual pesugihan bagi para manusia. Kau sangat berwawasan sekali suamiku untuk mengenai hal seperti ini. Tolonglah jangan berpikir seperti itu. Aku sedikit tahu tentang beberapa tempat di kawasan pantai selatan. Mbah Sabar kakekku pernah menceritakan padaku. Tepatnya pernah mendongeng saat aku masih kecil. Jika kau tahu sesuatu tentang wilayah ini, kenapa kau tanya padaku sebelumnya? Aku bukannya tahu wilayah ini, Jaka. Aku hanya tahu sedikit informasi tentang beberapa tempat di pantai selatan. Bukan berarti aku mengetahui semua lokasinya. Terus apa saja yang kau ketahui tentang wilayah ini, Des? Tidak banyak. Selain Sendang Rembulan, ada juga Sendang Pepe, Sendang Kowar, Sendang Gedang, dan masih banyak lagi. Sudah banyak lupa juga. Kenapa tidak ditanyakan di sini? Sendang Rembulan juga menjual informasi. Benarkah di sini kami bisa mendapatkan informasi? Benar, Tuan. Kami juga memiliki sumber informasi. Jika Anda sekalian berkenan, silakan masuk terlebih dahulu. Mereka kemudian masuk ke Sendang Rembulan. Meskipun sebenarnya Sinta, Diva, dan Devi awalnya keberatan, tapi mereka tidak punya pilihan lain untuk tetap ikut. Di dalam Sendang Rembulan sangat meriah. Banyak sekali hiasan dinding dan juga lampion warna-warni yang menghiasi seisi ruangan. Tercium juga bau dupa yang menggugah hasrat. Jika seandainya mereka tidak memiliki pondasi spiritual, mereka pasti akan hanyut dalam hasrat yang mendalam. Mohon Tuan dan Nyonya tunggu di sini sebentar. Akan saya sampaikan pada atasan kami terlebih dahulu. Karena sumber informasi di sini sangatlah penting. Jadi harus ada persetujuan dari atasan kami. Baiklah, kami akan menunggu di sini.
Mereka duduk di satu tempat yang ada di sana bergabung dengan beberapa makhluk lainnya yang sedang ditemani beberapa wanita. Hal tersebut agak membuat Diva dan Devi agak risih. Secara makhluk-makhluk tersebut berbuat tidak senonoh di muka umum. Beberapa saat kemudian muncul sosok wanita yang anggun, cantik dan sangat menggairahkan menggunakan kalung token warna hijau. Yang mana wanita tersebut memiliki kedudukan yang lumayan berpengaruh di pantai selatan. Wah, sang dewi keluar. Luar biasa cantiknya. Jika aku bisa mendapatkannya malam ini, mati pun aku rela, kata beberapa para pengunjung. Tetapi tetap saja jika dibandingkan dengan Sinta tidak ada apa-apanya. Sinta selalu menggunakan cadar saat berada di tempat yang baru untuk menghindarinya sebagai pusat perhatian. Saat di Keraton Merapi pun sebenarnya Sinta memakai cadar, tapi Tori meminta membuka cadarnya untuk menunjukkan rasa hormatnya pada Raja Merapi. Wanita itu menghampiri rombongan Desta dan diikuti oleh beberapa wanita cantik lainnya di belakang. Selamat datang di Senang Rembulan. Aku adalah Pitaloka, pemilik tempat ini. Aku dengar kalian menginginkan informasi. Itu berarti kalian semua bukan berasal dari sini. Apa yang bisa kalian tukar dengan informasi yang kalian inginkan? Apakah harus membayar hanya meminta informasi saja? Informasi di sini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada yang gratis jika ingin mendapatkan informasi. Memangnya apa yang bisa kami berikan untuk mendapatkan informasi? Beberapa keping emas mungkin bisa ditukar untuk beberapa informasi. Atau kalian bisa juga menukar ketiga wanita itu. Hati-hati dalam ucapanmu. Istri dan rekanku bukan untuk ditukarkan. Kata-katamu sungguh lancang. Kalian yang lancang. Benar. Dewi sudah bersedia menemui kalian, tapi kalian tidak menghormatinya dan tetap duduk santai sedangkan Dewi berdiri di depan kalian. Ya, itu benar. Kalianlah yang kurang ajar. Sudahlah. Aku tidak ingin mencari masalah. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkan ini. Ayo, kita pergi dari sini. Kalian mau pergi kemana? Kalian bukanlah dari wilayah ini. Tentu saja kalian tidak memiliki token, bukan? Aturan di wilayah ini, siapapun yang tidak memiliki token tidak berhak untuk berada di wilayah ini. Dengan kata lain, membunuh kalian tidak jadi masalah. Bekerjalah denganku, dengan begitu kalian mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Dan tentu saja kalian mendapatkan perlindungan dari Senang Rembulan. Maaf, kami tidak tertarik. Penjaga, apa-apaan ini? Kami tidak ingin ada masalah. Biarkan kami pergi dan kau juga tidak akan terkena masalah. Sudah aku katakan, kalian yang tidak memiliki token tidak akan bisa bergerak bebas di wilayah ini. Menangkap kalian dan memperlakukan kalian semau kami itu tidak dilarang di sini. Salahkan diri kalian sendiri datang ke tempat yang seharusnya tidak kalian datangi. Aku sudah bermurah hati untuk tidak mencari masalah dengan kalian. Karena kau ingin mempersulit kami, aku jamin kehidupanmu yang nyaman ini akan segera berakhir. Apa aku salah dengar? Ya, dia berani mengancam Dewi. Lucu sekali. Sepertinya kau tidak mengenaliku. Wajar kalian bukan berasal dari tempat ini. Lihatlah token hijau ini. Di kota ini hanya beberapa orang yang memilikinya. Percuma juga aku menjelaskan fungsi token ini. Penjaga, tangkap mereka. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan apa yang ada di tanganku ini. Apa? Token merah? Celaka. Aku tidak tahu jika dia adalah tuan muda, anak dari Yang Mulia Ratu. Pemilik token merah memang kebanyakan dari dunia luar. Tapi aku tidak menyangka rombongan mereka adalah rombongan tuan muda. Celaka. Aku benar-benar celaka. Apa kau sudah tahu kesalahanmu? Menurutlah kau kira kami bisa dibohongi dengan rencana palsumu itu? Hentikan.
Pitaloka menampar penjaganya. Bukankah ada yang memberikan perintah, Nyonya? Maafkan atas kelancangan saya, Tuan Muda. Saya memiliki mata tapi tidak bisa melihat kebenarannya. Suruh keluar semua pengunjung yang ada di sini. Penjaga, suruh keluar tamu yang ada di sini kecuali rombongan Tuan Muda. Baik, Nyonya. Para pengunjung diusir secara paksa, bahkan mereka yang sedang berada di ruangan khusus juga terpaksa diseret keluar oleh para penjaga. Apa-apaan ini? Aku bahkan belum sempat memasukkan punyaku. Sialan, apa-apaan ini? Aku bahkan belum mulai. Saya sudah menuruti perintah Anda, Tuan Muda. Apalagi yang bisa saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya, jika kau menyinggung kami, kehidupanmu akan segera berakhir? Tolong maafkan saya, Tuan Muda. Berikan saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya. Malam ini saya pribadi akan melayani Anda. Saya berani jamin saya masih belum tersentuh oleh siapapun. Hihi, boleh juga. Apa yang membuatmu tersenyum, suamiku? Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku hanya sedikit terhibur dengan kelakuan Jaka. Itu saja. Oh, bukankah kau tergoda dengan ucapan wanita jalang itu? Sudahlah, jangan dibahas lagi. Baiklah, aku minta maaf. Ayo, kita cari tempat yang nyaman untuk berduaan saja. Tori kemudian membawa Sinta memasuki salah satu ruangan. Siapa yang tidak akan tergoda dengan banyaknya wanita cantik dalam ruangan tersebut? Ditambah lagi penampilan mereka sangatlah berani dan mengundang nafsu. Tori masih bisa melampiaskan hasratnya pada Sinta. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Apakah Jaka akan menerima ajakan Pitaloka untuk melayaninya? Sendang rembulan adalah tempat untuk menyalurkan hasrat. Mungkin mereka yang memiliki pondasi spiritual yang cukup akan mampu untuk menahan efek dari pengaruh dupa perangsang. Tetapi nafsu tetaplah nafsu. Semakin lama ditekan justru akan semakin besar. Nafsu tidak akan hilang, hanya tahan saja, justru akan semakin liar jika tidak dilampiaskan. Tentu banyak cara untuk melampiaskan nafsu, tapi ada begitu banyak wanita cantik di sendang rembulan. Apakah ingin melampiaskan nafsunya dengan cara yang lain? Mereka bukanlah orang-orang yang alim dan sok suci yang pura-pura menjaga martabat dan nama baik masing-masing. Tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan saat mereka sukma. Ruangan khusus di mana Tori dan Sinta masuk mulai terdengar suara yang membuat pendengarannya semakin sulit untuk menahan nafsu. Lebih baik aku keluar saja. Bang Des, di sini saja temani Diva. Iya bang, jangan pergi. Di antara mereka, Diva dan Devi adalah yang terlemah jika bukan dalam kondisi transformasi. Mereka sepertinya mulai hanyut dalam hasrat yang mendalam dan mereka berdua sangat membutuhkan itu. Ini mulai kacau. Mas Jaka, lakukan sesuatu untuk menyadarkan Neng Diva dan Devi. Jaka sendiri hampir tenggelam dalam nafsu terdalamnya. Dia hanya diam tidak menjawab ucapan Rio. Pitaloka memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan cukup sulit untuk menahannya. Akan tetapi, persoalan daya tarik Pitaloka bukan apa-apanya jika dibandingkan dengan Yada, Subali, Siri, dan Suru. Yada, Subali, Siri, Suru, lakukan tugasmu. Siri dan Suru langsung membuka jubah mereka. Siri dan Suru seperti menyanyi. Diva dan Devi yang mendengarnya langsung tersadar dan melepaskan tangan Desta. Yang lainnya pun mulai rileks setelah mendengar nyanyian kedua Sira. Ini jauh lebih nyaman. Namun sebaliknya yang dirasakan oleh mereka yang bukan dari bagian rombongan Desta, para penjaga yang mayoritas adalah laki-laki, langsung tenggelam dalam rayuan nyanyian kedua Sira, Siri, dan Suru. Tentu saja daya tarik Pitaloka langsung meredup dan dia perlahan berubah menjadi tua dan keriput. Tidak ada yang mampu menandingi pesona Siri dan Suru. Kedua Sira ini adalah ratu dari segala hawa nafsu yang merupakan iblis kematian. Pitaloka dalam kondisi mengerikan, keriput dan sangat tua. Tidak lama kemudian Pitaloka mati karena kehabisan masa hidupnya. Aku tidak pernah mengingkari ucapanku. Engkau benar-benar habis hari ini. Siapa yang tahu ternyata Pitaloka adalah sosok perawan tua yang menyedihkan.
Bagaimana bisa makhluk ini mempertahankan kondisinya hingga terlihat awet muda? Seperti yang dia katakan sebelumnya, makhluk yang tidak memiliki token bukanlah bagian dari pantai selatan. Bisa dianggap mereka penyusup yang pantas untuk diperlakukan semau mereka, bahkan dibunuh tanpa takut mendapatkan hukuman dari Ratu Kidul. Aku yakin Pitaloka memanfaatkan hal itu untuk memancing para manusia serakah dan kemudian menyerap vitalitas mereka untuk dirinya sendiri, sehingga Pitaloka mampu mempertahankan wujudnya. Kau memiliki wewenang yang tinggi di pantai selatan, Mas Jaka. Kau bisa memanfaatkannya untuk membersihkan makhluk yang merugikan manusia. Tidak semudah itu. Sendang Rembulan tidak hanya ada satu, dan masih banyak juga aktivitas pesugihan selain di Sendang Rembulan. Ada Sendang PP yang merupakan bank dari pantai selatan. Sendang PP melayani pinjaman dengan bunga yang tidak masuk akal. Jika tidak mampu bayar, nyawa yang akan menjadi taruhannya. Saut Tori yang baru keluar dari ruangan khusus. Tori dan Sinta sengaja tidak berlama-lama mengingat tujuan mereka belum terlaksana. Lebih baik kita bereskan dulu masalah yang utama. Yang lainnya bisa nyusul nanti. Benar. Tujuan kita sekarang adalah menemui Kanjeng Ratu Kidul. Kita harus segera memberitahukan hal penting mengenai Raden Ronggo. Siapa yang tadi berada di depan menyambut kami? Kemarilah. Saya Tuan Muda. Siapa namamu? Saya Gendarawati, Tuan Muda. Mulai hari ini Sendang Rembulan di kota ini adalah milikmu. Jangan pernah melakukan perbuatan buruk seperti Pitaloka, atau kau akan mengalami nasib yang sama sepertinya. Tapi saya hanyalah pelayan rendahan di sini, Tuan Muda. Ada banyak kandidat yang lebih pantas untuk menggantikan Nyonya Pitaloka. Apakah ada yang keberatan dengan keputusanku? Tidak, Tuan Muda. Kami akan mematuhi keputusan Anda. Kau dengar itu? Mulai sekarang tempat ini milikmu. Token hijau ini juga akan menjadi milikmu. Terima kasih, Tuan Muda. Kami butuh beberapa informasi. Siapa yang bisa memberikannya? Silakan ke ruangan terbaik kami, tuan-tuan. Informasi yang Anda inginkan akan segera kami berikan. Mereka menuju ruangan yang cukup besar dan memang tempat yang sangat nyaman. Beberapa saat kemudian beberapa wanita datang menyusul dengan masing-masing membawa catatan yang kemungkinan informasi yang penting. Silakan. Apa yang ingin tuan-tuan tanyakan? Katakan bagaimana kami bisa menemui Kanjeng Ratu Kidul. Tidak ada persyaratan khusus jika ingin menemui Yang Mulia Ratu bagi Tuan Muda. Tapi untuk pergi dari kota ini harus ada izin dari penguasa kota. Aku rasa Tuan Muda tidak akan kesulitan untuk mendapatkan izin tersebut. Di mana lokasi penguasa kota berada? Kami ingin segera menemui Kanjeng Ratu Kidul. Penguasa kota tinggal di sebelah timur Sendang Rembulan yang berjarak 4.500 kaki dari sini. Anda tidak perlu datang ke sana. Orang-orang kami akan meminta penguasa kota untuk datang kemari, Tuan. Bagus, itu akan menghemat waktu kami. Segera suruh kemari penguasa kota. Baik, Tuan Muda. Beberapa utusan diperintahkan untuk menyampaikan pesan tersebut di kediaman penguasa kota. Selagi menunggu, mereka juga menanyakan beberapa informasi yang tidak mereka ketahui, seperti keseluruhan tempat yang ada di pantai selatan. Kerajaan pantai selatan sangatlah luas. Luasnya bisa mencapai 3 kali lipat wilayah Keraton Merapi. Kerajaan pantai selatan juga termasuk dalam 13 kekuatan besar yang ada di jalur tidak berujung. Pantai selatan memiliki pasukan yang sangat banyak. Yang paling terkenal adalah pasukan ekspedisi, yaitu prajurit Lampor. Prajurit Lampor sangat ditakuti oleh 13 kekuatan besar, bahkan manusia sekalipun. Kemunculan prajurit Lampor selalu ditandai dengan gemerincing suara lonceng. Konon jika mendengar suara lonceng ini dan tidak segera pergi, suara lonceng tersebut bisa memecahkan gendang telinga. Prajurit Lampor identik dengan prajurit pria yang dipimpin oleh Ratu Boko. Prajurit ini adalah prajurit yang mahir dalam pertarungan di darat dan sangat mematikan jika bertarung di lautan. Konon kerajaan Wontira pernah bersinggungan dengan prajurit Lampor dan memilih untuk mundur.
Pantai Selatan memiliki 17 kota dan masing-masing kota berdiri sendang rembulan sebagai pusat hiburan. Masing-masing kota dipimpin oleh penguasa kota dan 17 kota dikendalikan oleh satu orang yang disebut Panglima Besar Nyi Blorong. Bawahan langsung Kanjeng Ratu Kidul dan juga kepercayaannya. Menurut informasi yang ada di Pantai Selatan, Kanjeng Ratu Kidul awalnya adalah seorang manusia, anak dari seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Suatu ketika Prabu Siliwangi tersesat di satu hutan belantara. Selama berbulan-bulan Prabu Siliwangi terjebak di hutan tersebut. Tapi akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu bersedia membantu Prabu Siliwangi dan menunjukkan jalan keluarnya. Berkat pertolongan wanita tersebut, Prabu Siliwangi berhasil keluar dari hutan dan kembali di kerajaannya. Para rakyat dan petinggi kerajaan sempat khawatir dan mengira Prabu Siliwangi telah mati. Setelah membereskan semua kegiatan di kerajaan, Prabu Siliwangi kembali ke hutan untuk menemui wanita yang menolongnya. Prabu Siliwangi membawa beberapa hadiah untuk diberikan pada wanita tersebut, berupa emas dan barang berharga lainnya. Akan tetapi wanita tersebut menolak. Wanita itu berkata bahwa dia tidak akan menerima pemberian orang lain kecuali hanya pada suaminya saja. Lalu Prabu Siliwangi berkata, "Siapa gerangan sosok yang beruntung yang menjadi suamimu itu?" "Tidak ada satu pun yang mempersuntingku. Secara saya masihlah seorang gadis." Mata Prabu Siliwangi terbuka lebar. Dia memang telah jatuh hati dengan wanita tersebut. Meskipun sebenarnya Prabu Siliwangi tidak mengetahui asal-usulnya, akan tetapi kecantikan wanita itu tiada tanding. Tidak ada yang bisa menyaingi kecantikan wanita itu di seluruh wilayah kerajaannya. Akhirnya Prabu Siliwangi melamar wanita itu, akan tetapi hasilnya jauh dari yang dia harapkan. Prabu Siliwangi sangat bersemangat ingin mempersunting wanita itu, akan tetapi lamaran Prabu Siliwangi ditolak dengan berbagai alasan. Lalu Prabu Siliwangi kembali dengan perasaannya yang hancur. "Paduka, jika Anda mau, saya bisa memaksa wanita itu untuk Anda. Jadi Anda tidak perlu murung." "Dari mana kau mendapatkan pemikiran seperti itu?" "Aku Siliwangi tidak pernah sekalipun mendapatkan sesuatu dengan paksaan." "Buang jauh-jauh pikiran busukmu itu, Panglima. Mohon ampun yang mulia." Dengan keteguhan hati Prabu Siliwangi, dia tidak menyerah. Dia selalu datang ke tempat wanita itu, hanya sekedar menjenguk atau ingin menghiburnya. Beberapa kali Prabu Siliwangi selalu ditolak untuk mempersuntingnya, tetapi hal tersebut tidak mengurungkan niatnya sedikit pun. Justru Prabu Siliwangi semakin bersemangat. Wanita sepertinya sangatlah langka dan tidak akan pernah dia untuk menyerah mendapatkannya. Satu ketika Prabu Siliwangi tidak lagi bisa menemukan wanita itu. Dia menunggu di pondok bambu yang dia buat sendiri untuk wanita itu. Hari demi hari dan bulan terus berganti. Prabu Siliwangi masih setia menunggu wanita itu kembali. Genap 10 bulan Prabu Siliwangi menunggu. Akhirnya wanita yang dia tunggu telah kembali. Tetapi tidak sendirian, ada wanita lain yang tidak kalah cantik yang menemaninya. "Apakah manusia ini yang kau maksud, anakku?" "Benar, Ibunda. Apa kau benar-benar ingin mempersunting anakku, wahai manusia?" "Benar, dengan segenap jiwa dan ragaku. Aku akan berikan ketulusanku untuk mempersuntingnya." "Ketahuilah manusia, kami adalah peri dan kau manusia. Ada kesenjangan dan perbedaan antara kau dan putriku. Kau seharusnya tahu itu. Akan tetapi jika kau serius dengan niatmu, aku akan berikan izin anakku. Boleh kau jadikan istri. Dengan syarat kau tidak boleh membawanya ke dunia manusia. Seandainya kalian punya anak, rawatlah anakmu dengan baik. Perlakukan dia seperti halnya manusia." "Terima kasih Ibunda. Mulai sekarang Anda juga seorang ibu bagiku." Akhirnya Prabu Siliwangi mendapatkan hati dari wanita itu dan mereka akhirnya menikah. Setelah beberapa tahun, akhirnya wanita itu melahirkan seorang bayi perempuan. Sesuai janjinya, Prabu Siliwangi akan merawat anak tersebut dan memberinya nama Putri Kandita. Ada yang menyebutnya Putri Kadita atau Putri Adita.
Istri Prabu Siliwangi kemudian kembali ke dunia peri setelah melahirkan Kandita. Prabu Siliwangi tidak mengingkari janjinya dan merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Kandita tumbuh menjadi gadis yang cantik dan sangat suka dengan warna hijau. Semua koleksi baju-bajunya semuanya hijau yang menandakan bahwa dia berasal dari hutan yang ditumbuhi banyak tumbuhan hijau. Dengan begitu, kecantikan Putri Kandita juga tidak ada yang menandingi seantero negeri. Suatu ketika Raja Siliwangi teringat kembali dengan Ibu Kandita. Karena hubungan antara manusia dan peri adalah satu ikatan secara gaib, hal itu tidak akan bisa membuatnya bertemu lagi dikarenakan perjanjian mereka sebelumnya. Istri Prabu Siliwangi mengatakan sebelum menikah dia akan kembali ke dunia peri jika dia melahirkan seorang anak dan tidak akan pernah lagi untuk menemuinya. Karena kerinduan tersebut, Putri Kandita mengizinkan ayahnya Prabu Siliwangi menikah lagi. Atas persetujuan Kandita, akhirnya Prabu Siliwangi menikahi seorang bangsawan manusia bernama Dewi Muti. Setelah menikah dan beberapa bulan berlalu, Dewi Muti mengandung. Dewi Muti yang awalnya sangat menyayangi Putri Kandita, sikapnya mulai berubah. Dia menjadi keras kepala dan pemarah, segala sesuatu harus dituruti. Semuanya bisa dituruti oleh Prabu Siliwangi, akan tetapi satu ketika Dewi Muti ingin Putri Kandita diusir dari istana karena dia tidak ingin anak yang dia kandung mendapatkan kasih sayang yang terbagi. Prabu Siliwangi menolak tegas permintaan istrinya itu hingga akhirnya Dewi Muti mencari segala cara untuk menyingkirkan Putri Kandita. Dewi Muti mendatangi seorang dukun sakti dan meminta supaya keinginannya tersebut bisa terkabul. Dukun tersebut menyanggupinya dan melakukan aksinya. Setelah beberapa hari tidak ada kejadian apa-apa. Tetapi semakin lama Putri Kandita mendapatkan penyakit yang aneh. Sekujur tubuhnya bernanah dan mengeluarkan bau busuk. Segala cara telah Prabu Siliwangi lakukan untuk menyembuhkannya, tapi semuanya sia-sia. Dewi Muti mendesak Prabu Siliwangi untuk mengasingkan Putri Kandita karena takut penyakit tersebut menular. Dengan berat hati, Prabu Siliwangi terpaksa mengasingkan Putri Kandita di hutan di mana ibunya sebelumnya tinggal. Putri Kandita menjadi wanita yang buruk rupa dan sangat bau, akan tetapi Prabu Siliwangi masih bersedia menemui anaknya untuk sedikit menghiburnya. Akan tetapi waktu luang Prabu Siliwangi semakin terbatas setelah anak yang dikandung Dewi Muti lahir. Putri Kandita tidak pernah lagi mendapatkan kunjungan dari ayahnya. Dalam tidurnya, Putri Kandita bermimpi bertemu dengan ibunya. Ibunya meminta Kandita untuk pergi ke pantai selatan. Kandita melaksanakan perintah tersebut dan pergi ke pantai selatan. Ibunya meminta Kandita masuk ke dalam lautan. Awalnya Kandita takut dan ragu-ragu. Tetapi dengan kondisinya saat itu tidak akan pernah ada yang peduli dengannya. Kandita beranggapan mimpinya tersebut ibunya menyuruhnya untuk bunuh diri. Kandita tidak punya pilihan lain dan dia pasrah melompat ke laut. Namun anehnya kejadian menakjubkan terjadi. Seluruh luka-lukanya sembuh, Kandita menjadi cantik seperti sebelumnya. Bahkan Kandita memiliki kemampuan mengendalikan air. Dimulai dari situlah Kandita merubah namanya menjadi Nyi Roro Kidul dan membangun kerajaannya sendiri. Aku baru tahu bahwa pakaian hijau milik Kanjeng Ratu Kidul itu ternyata simbol dari tumbuhan hijau di hutan. Aku pikir kenapa beliau suka dengan warna hijau karena laut yang kadang berwarna hijau. Aku juga sama seperti yang kau pikirkan, Dul. Tapi jika cerita yang beredar di dunia manusia, sosok Kanjeng Ratu ini memiliki cerita yang beragam. Entah yang benar yang mana. Ada yang ingin aku tanyakan, kenapa harus melalui penguasa kota hanya ingin menemui Kanjeng Ratu? Aku adalah anaknya. Kenapa tidak bisa menemuinya saja? Sebelumnya tidak ada peraturan seperti itu. Tetapi karena ada satu kejadian pernah ada yang memalsukan token pantai selatan. Mereka adalah musuh alami dari 13 kekuatan besar. Dengan token palsu tersebut Kanjeng Ratu Kidul hampir celaka. Sejak kejadian itu aturan di pantai selatan lebih diperketat. Untuk menemui Kanjeng Ratu Kidul harus mendapatkan stempel dari seluruh penguasa kota. Selain itu mereka yang ingin menemui Kanjeng Ratu bisa mengenali semua penguasa kota yang ada di seluruh wilayah pantai selatan.
memang cukup ribet jika harus menemui 17 penguasa kota. Tapi ya, memang cukup efektif untuk menyaring para penyusup yang ingin mencelakai Kanjeng Ratu Kidul. Ya, tapi ini akan membutuhkan waktu lama. Tiba-tiba terdengar keributan di luar. Ada apa itu ribut-ribut? Orang gila mana yang berani menyewa seluruh sendang rembulan? Tuan muda ini ingin melihat siapa orangnya. Maaf Tuan Ambu, sendang rembulan saat ini ditutup. Silakan datang kembali lain waktu. Berani kau mengusirku? Bahkan Nyonya Pitaloka saja akan bersikap baik padaku. Panggil Nyonya Pitaloka kemari, cepat! Semuanya diam, mereka tidak berani untuk buka mulut. Oh, ternyata pengganggu itu. Kirain siapa? Desta kemudian masuk kembali ke ruangan. Maaf Tuan Ambu, sekarang sendang rembulan aku yang menggantikan Nyonya Pitaloka. Sejak kapan pimpinan sendang rembulan berganti? Bodoh amat. Minggirlah. Persiapkan ruangan yang biasa aku pakai. Sekali lagi maaf Tuan Ambu, saat ini Tuan Muda Kanjeng Ratu Kidul sedang ada di sini dan sedang menempati ruangan yang Anda sebutkan. Lelucon macam apa itu? Mana ada Tuan Muda Kanjeng Ratu Kidul berada di tempat seperti ini? Mikirlah jika menghalangi jalanku. Kalian akan tahu sendiri akibatnya. Tuan Ambu, tolong berhenti. Ternyata ada seseorang di ruangan milikku. Siapa yang berani menempatinya? Gendharawati gemetaran, takut dia disalahkan atas tindakan yang dilakukan oleh Ambu. Kau lagi? Maaf Tuan Muda, saya sudah berusaha mencegahnya, tetapi ini bukan salahmu. Pergilah. Terima kasih Tuan Muda. Sosok seperti dia ini yang kalian maksud Tuan Muda anak Kanjeng Ratu Kidul. Apa yang lucu? Kami sudah pernah membiarkanmu lolos karena kau kembali membuat masalah dengan kami. Aku jamin ayahmu bahkan tidak akan bisa menolongmu. Seharusnya aku yang bilang begitu. Aku sudah bermurah hati membiarkan kalian pergi setelah membunuh bawahanku. Dan kini kalian berani merebut tempatku. Beri mereka pelajaran. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Semua pengawal Ambu tiba-tiba tidak bergerak dan kemudian terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Ambu anak penguasa kota kembali bertemu dengan rombongan Desta. Tidak hanya bersikap arogan, kali ini Ambu benar-benar terang-terangan menantangnya. Kejadian awal tidak membuat sedikit pelajaran buatnya. Rasa malu sudah menutupi kewarasannya. Potongan jiwa pengawal Ambu berjatuhan. Lebih dari 20 pengawalnya mati secara mengenaskan. Apa yang terjadi? Penguasa kota telah tiba. Ayah! Siapa yang membuat kau begitu menyedihkan, Ambu? Kumola adalah sosok yang tangguh, memiliki perawakan yang tinggi besar, matanya tajam dan kumisnya tebal. Lirikannya saja sudah membuat nyali ciut yang melihatnya. Mereka yang sudah menyinggungku 2 kali, membunuh bawahanku dan mencuri tempatku. Tuan penguasa kota, salah satu bawahannya berbisik padanya. Ayah, balaskan dendamku, bunuh mereka untukku, ayah. Penguasa kota menampar anaknya sendiri hingga terpental, membentur properti sendang rembulan hingga hancur. Ayah, apa yang kau lakukan? Tuan muda yang terhormat, mohon maaf atas kelancangan anakku yang tidak berguna itu. Saya akan mendisiplinkannya kembali. Saya adalah Kumolo, penguasa kota ini. Ternyata kau sudah tiba di sini. Aku tidak peduli yang dilakukan anakmu, tapi jika sekali lagi menyinggung kami, berikutnya adalah nyawanya sendiri yang akan hilang. Tidak perlu basa-basi. Segera berikan stempelnya dan kami akan segera pergi dari sini. Berani sekali dia bersikap seperti itu padaku. Memangnya kenapa jika memiliki token merah, rata-rata mereka lebih lemah dariku? Akan aku beri dia sedikit pelajaran. Kumolo melompat dari bawah langsung menuju atas di mana Jaka dan yang lainnya berada. Energi kuat dia lepaskan, berharap rombongan Jaka ketakutan, tapi mereka semua biasa saja dan mengabaikan Kumolo. Apa-apaan mereka ini?
Mereka sama sekali tidak bergeming. Mereka benar-benar meremehkanku. Kumolo mulai serius. Dia melepaskan seluruh energinya. Di sekitarnya mulai hancur karena tidak kuat menahan energinya tersebut. Para wanita yang memberikan informasi juga mulai gemetaran. Ada apa sebenarnya dengan sosok itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anaknya saja seperti itu. Ayahnya pasti juga sama. Apa perlu diberi pelajaran supaya dia juga ngerti? Subali, Tunggu Mas Jaka, dia hanya berniat mengintimidasi kita. Biar aku yang melakukannya. Rodit, tunjukkan cara mengintimidasi dengan benar. Baiklah, apa boleh aku bunuh sekalian? Jangan, buat saja dia takut. Kau tidak boleh membunuhnya. Baiklah. Siapa sosok hitam ini? Monster. Mereka semua monster. Cukup Rodit. Rodit hanya mengeluarkan setengah energinya. Hal itu sudah membuat Kumolo kehilangan sebelah tangannya. Apa kau mau mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh anakmu? Maafkan saya Tuan Muda. Saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kumolo mulai sadar ada jarak yang cukup jauh di antara dirinya dan rombongan Jaka. Masalah akhirnya selesai dengan sedikit korban. Setelah mereka menerima stempel kota, mereka segera meninggalkan kota tersebut. Nama Jaka dengan cepat tersebar di berbagai kota lainnya. Dengan begitu, mereka jauh lebih mudah mendapatkan stempel di kota lainnya. Mereka tidak lagi jalan kaki. Sebuah kereta yang cukup mewah mereka gunakan untuk memudahkan mereka. Selain itu, mereka tidak akan mendapatkan masalah lagi. Karena kereta yang mereka tunggangi adalah simbol milik penguasa. 2 ekor naga air menarik kereta tersebut. Atas kejadian yang menimpa penguasa kota Kumolo, para penguasa kota lainnya tidak berani mempersulit Jaka. Dengan begitu, Jaka dengan mudah mendapatkan 17 stempel kota dan langsung menuju ke wilayah Nyi Blorong, seorang panglima kepercayaan Nyi Roro Kidul. Mereka tiba di bangunan yang cukup besar. Ada gapura dengan simbol ular besar bermahkota. Tidak hanya itu, hampir keseluruhan bangunan dan wilayah banyak sekali patung-patung ular yang besar, seolah patung tersebut bisa hidup kapan saja.